Kali ini perjalanan kami geser ke timur kota Madiun, yaitu Nganjuk, yang merupakan kota di mana banyak juga menyimpan peninggalan sejarah masa lampau. Dikutip dari Wikipedia, Candi Lor merupakan bangunan candi yang terbuat dari batu bata merah yang diyakini sebagai monumen cikal bakal berdirinya Kabupaten Nganjuk yang diperingati setiap tanggal 10 April setiap tahunnya. Lokasi Candi Lor ini berjarak kurang lebih 30 menit dari pusat kota Nganjuk. Berada persis di pinggir Jalan Raya Madiun, tepatnya di Desa Candirejo, Kabupaten Nganjuk. Lokasi yang sangat mudah untuk dijangkau oleh pengunjung maupun para peziarah. Dari prasasti Anjuk Ladang diketahui bahwa Empu Sendok, Raja Mataram Hindu yang bergelar Sri Maharaja Sri Isyana Wikrama Dharma Tunggadewa memerintahkan Rakai Hindu Sahasra, Rakai Baliswara, serta Rakai Kanuruhan pada tahun 937 untuk membangun sebuah bangunan suci bernama Sri Jaya Merta sebagai pertanda penetapan kawasan Anjuk Ladang, di mana yang kemudian hari nama ini menjadi Nganjuk, sebagai kawasan swatantra atas jasa warga Anjuk Ladang dalam peperangan. Pada areal Candi Lor terdapat dua makam abdi dalam kinasih Empu Sendok yang disebut Eyang Kerto dan Eyang Kerti, serta sebatang pohon kepuh yang telah tumbuh sejak tahun 1866. Stamford Raffles pernah mencatat Candi Lor pada tahun 1817 bahwa distrik Anjuk terdapat bangunan suci yang berdiri dan berbentuk seperti Candi Jabung di Probolinggo. Kemudian hal yang sama dilakukan oleh Hopperman pada tahun 1866. Sementara itu, Krom pada tahun 1913 memberi analisis prasasti Anjuk Ladang yang ditemukan di halaman Candi Lor, yaitu bahwa Candi Lor berdiri pada tahun 589 Saka atau 937 Masehi dan memiliki hubungan dengan Sri Maharaja Pusendok Sri Isyana Wikrama Tunggadewa. Candi Lor memiliki denah bujur sangkar, memiliki ketinggian 66 meter di atas permukaan laut, terbuat dari batu bata. Pintu masuk berada di sisi barat karena terdapat anak tangga dengan tinggi 3,4 meter. Di depan panggunan candi terdapat sisa fondasi dua candi pewara tengah dan selatan. Keadaan Candi Lor saat ini mengalami kerusakan yang sangat parah, sehingga hanya tersisa bagian kaki dan tubuhnya. Bagian tenggara tubuhnya mengalami keruntuhan akibat pohon kepuh yang berumur ratusan tahun, sehingga akar pohon kepuh menelusuk dan melilit masuk ke badan dan dasar candi. Nganjuk. Desa apa mas? Desa Candirejo, Kecamatan Nodrat, Kabupaten Nganjuk. Candirejo ya. Terus awal mulanya diketemukan Candi Lor ini kapan kira-kira mas? Candi Lor ini diketemukan pada tahun 937 Masehi atau tahun 859 Saka. Ada sejarah yang mengiringinya mas? Ya, jadi ceritanya gimana? penemunya ini adalah Empu Sendok. Sejarahnya adalah ini berdiri pada zaman Empu Sendok, yang dulu waktu itu Empu Sendok
berada di Kerajaan Mataram Lama. Ya. Beliau di sana terjadi peperangan, kalah melarikan diri ke Jawa Timur sini, terus ke Nganjuk, dibantu masyarakat Nganjuk Ladang, maka Empu Sendok memberi hadiah berupa candi, yaitu Candi Lor atau Tugu Kemenangan. Oh gitu. Jadi fungsinya Candi Lor ini sebagai Tugu Kemenangan. Tugu Kemenangan. Ya. Dan sekaligus sebagai cikal bakal berdirinya Kabupaten Nganjuk. Oh gitu. Oh. Dan dulu di sini ditemukan prasasti Anjuk Ladang. Anjuk Ladang. Kan Nganjuk dulu namanya Anjuk Ladang. Oh ya, ada museumnya juga ya Anjuk Museum Ladang ya. ke terminal. Dekat terminal. Ya. Nanti kita ke sana. Di sini juga terdapat 2 buah petilasan, yaitu petilasannya Eyang Kerto dan Eyang Kerti. Itu maksudnya makam atau apa itu? Itu sebuah petilasan yang dulu sebagai abdi dalamnya Empu Sendok. Oh, abdi dalamnya Empu Empu Sendok. Sendok. Itu suami istri atau gimana? Yaitu putra dan putri. Oh, putra suami istri. Eyang Kerto dan Eyang Kerti. Oh gitu. Dan juga terdapat sebuah pecahan batu lingga dan joni Ya. yang sudah patah, yang dulu fungsinya sebagai simbol kesuburan. Ya, betul. Itu lingganya ada juga ya Mas? Apa? Lingganya ada atau cuma yoni aja tuh? Ya? Lingga yoni ada. Lingganya ada ya. Dan dulu pernah ada sebuah arca yang hilang. Oh, ada arcanya juga. Nah, Arca apa itu Mas? Itu namanya arca siu. Dan juga terdapat sebuah pohon kepuh itu yang usianya kurang lebih 500 tahun. Pohon itu Mas? Masih hidup ya Mas itu sampai Ya, sekarang ya? sampai sekarang. Oh iya. Yang akar-akarnya mencengkram di sebelah selatan Candi. candi. Oke. 500 tahun. Berbuah terus lagi Mas ya? Apa? Masih berbuah terus ya? Ya, masih sampai sekarang masih. Oh, iya. Ini Mas, kok biasanya candi-candi kan dari batu-batu. Oh, ini dari bata. Jadi Ada cerita tersendiri. tidak ada. Tidak, kalau dari dilihat letak wilayahnya mungkin jauh dari gunung. Tidak. Oh iya ya gitu ya. Dan kebanyakan rata-rata di Jawa Timur itu kebanyakan dari batu bata merah. Kalau Jawa Timur, kalau Jawa Tengah sebagian besar ya batu andesit. Oh oke. Iya. Kalau Jawa Timur ya sebagian besar batu bata merah. Iya, yang setahu saya emang dari batu bata ya atau andesit itu ya. Dari batu andesit. Ya. Oh ini batu bata. Ya. Batunya batanya besar-besar itu kayak ciri khas kerajaan Kediri ya Mas ya. Ini kerajaannya ini Mataram lama. Maksudnya Mataram kuno. Mataram kuno ya. Berarti sebelum Kediri. Usia candi ini sudah 1084 tahun. Usia candinya ya. Sedangkan pohon kepuhnya itu 500 tahun. Sangat tua sekali.